Jadi sosok pria pintar itu cita-cita yang mantap banget, Leo. Tapi biar makin nyata, bisa kita jabarkan nih. Pintar dalam hal apa? Misalnya, 1. Pintar secara akademis, jago di sekolah kampus, ngerti banyak hal teknis atau ilmiah. 2. Pintar secara emosional, emotional intelligence, ngerti cara ngatur emosi sendiri dan peka terhadap orang lain. 3. Pintar dalam bergaul dan komunikasi, bisa ngobrol nyambung sama siapa aja, punya pengaruh positif. 4. Pintar cari peluang, jeli lihat kesempatan dalam bisnis, karier, atau kehidupan. 5. Pintar dalam hidup, tahu prioritas, bijak ambil keputusan, dan tetap rendah hati. Jadi sosok pria yang cerdas itu bukan cuma soal IQ tinggi, tapi juga soal sikap, cara berpikir, dan gaya hidup. Nah, ini dia beberapa cara jadi pria cerdas secara menyeluruh. Rajin belajar dan baca. Baca buku, artikel, berita, atau apapun yang bisa nambah wawasan. Fokus sama bidang yang kamu suka dan coba juga belajar hal baru. Ikut kursus online, webinar, atau diskusi biar terus berkembang. 2. Perbanyak dialog dan bertanya. Jangan takut nanya. Orang cerdas itu justru haus ilmu. Diskusi sama orang yang berbeda pandangan biar kamu bisa lihat dari sudut pandang lain. 3. Latih pola pikir kritis. Biasakan mikir kenapa bisa begitu. Bukan cuma nerima informasi mentah-mentah. Jangan cepat percaya hoax atau gosip. Cek fakta dulu. 4. Tahu prioritas dan tujuan hidup. Pria cerdas tahu apa yang penting dan mana yang buang-buang waktu. Punya visi tapi juga fleksibel menyesuaikan diri. 5. Rawat diri dan lingkungan. Cerdas itu bukan cuma otak tapi juga kesehatan fisik dan mental. Makan sehat, olahraga, dan istirahat cukup, otak makin tajam. 6. Punya empati dan attitude baik. Pria cerdas itu tahu cara bersikap. Nggak sombong tapi berwibawa. Tahu kapan harus bicara, kapan harus dengerin. Manfaat gunaan HP dan internet buat hal produktif. Boleh hiburan, tapi jangan sampai jadi candu. Memperbanyak dialog dan bertanya itu kunci buat nambah wawasan dan membentuk pola pikir yang matang. Nih, aku kasih cara-caranya yang bisa langsung kamu terapkan. 1. Mulai dari rasa penasaran. Latih diri buat selalu mikir. Kenapa ya? Atau gimana caranya bisa kayak gitu? Contoh, pas lihat berita, teknologi baru, atau cara orang sukses, gali terus rasa penasaranmu. 2. Ngobrol sama orang yang lebih berpengalaman, cari mentor, guru, senior, atau siapapun yang ilmunya lebih luas. Jangan malu buat nanya. Awali dengan, aku penasaran deh soal ini, boleh sharing sedikit nggak? Kalau menurut kamu gimana sih cara terbaik buat? 3. Gabung komunitas atau forum diskusi. Cari grup WhatsApp, Telegram, forum online, atau komunitas offline sesuai minatmu. Startup, filsafat teknologi, aktif ngobrol, sharing pendapat, dan respect sama pendapat orang lain. 4. Catat pertanyaan yang muncul. Kadang pas lagi baca atau dengerin orang ngomong, muncul pertanyaan di kepala. Catat. Bisa kamu tanya nanti ke orang yang paham, atau kamu cari sendiri jawabannya. 5. Latih public speaking dan berani speak up. Coba ikut organisasi, komunitas, atau volunteer. Latih keberanian buat nyampaikan pendapat. Mulai dari yang ringan, kasih pendapat waktu rapat kecil, atau diskusi bareng teman. 6. Hargai pendapat, jangan cuma ingin menang. Dialog yang sehat bukan soal debat siapa benar siapa salah, tapi soal saling belajar. Pria cerdas itu tahu kapan harus menjelaskan, kapan harus mendengarkan. Pola pikir kritis. Ini bukan cuma mikir lebih dalam, tapi juga mikir lebih cerdas. Nah, biar makin jago, ini langkah-langkah melatih pola pikir kritis yang bisa kamu jalanin. 1. Biasakan nggak langsung percaya. Jangan langsung telan info mentah-mentah. Saat baca berita atau dengar cerita, tanyain ke diri sendiri. Sumbernya bisa dipercaya nggak? Ada bukti atau cuma opini? 2. Tanya 5 melalui SWOT hash, who, what, when, where, why, how. Contoh, berita, orang ini sukses di usia muda. Pikirkan, who dia itu siapa, what yang dia lakukan, how cara dia sukses, why dia bisa beda dari orang lain. 3. Latih lihat dari dua sisi. Coba berdiri di sisi lain dari pendapatmu sendiri. Lagi bahas topik tertentu, coba bayangin kamu jadi orang yang berpikir sebaliknya. Ini ngelatih empati plus ngebuka wawasan. 4. Baca dari sumber yang berbeda. Baca satu isu dari berbagai media. Bandingin isi dan gaya penyampaiannya. Cari jurnal artikel yang lebih netral and berbasis data. 5. Diskusi sama orang yang punya pandangan berbeda. Bukan buat debat, tapi buat nangkep sudut pandang baru. Tantang pendapat kamu sendiri dan belajar buka diri.
6. Tulis ulang dengan sudut pandangmu. Misalnya, kamu baru nonton video atau baca artikel, coba tulis ulang isinya dengan opini kamu sendiri. Ini belum ngasah logika, kemampuan nalar. 7. Latih sabar dan fokus. Berpikir kritis butuh waktu. Jangan buru-buru ambil kesimpulan. Ambil jeda buat mikir. Kadang insight datang bukan pas pertama mikir, tapi pas direnungin. Di era serba digital ini, jadi pria cerdas tahu cara bijak pakai teknologi. Bukan cuma ngerti cara pakai, tapi juga tahu kapan, untuk apa, dan dampaknya ke diri sendiri. Yuk, ini dia cara-cara bijaknya. 1. Teknologi buat produktif bukan cuma hiburan. Gunakan gadget untuk belajar, kerja, atau bikin karya. Contoh, pakai YouTube buat nonton edukasi, bukan scroll prank doang. Gunakan aplikasi to-do list, kalender, atau notes buat ngatur hidup. 2. Atur waktu lentire. Pasang batas waktu buat aplikasi yang ngabisin waktu, kayak TikTok, IG, game. Cobain tech digital minimalism, hanya gunakan yang benar-benar penting. 3. Kurasi informasi yang kamu konsumsi. Apa yang kamu lihat tiap hari bentuk cara kamu mikir. Unfollow akun yang bikin overthinking, insecure, atau toxic. Ikutin akun konten yang edukatif, inspiratif, atau bikin kamu berkembang. 4. Paham soal privasi dan keamanan. Gunakan password yang kuat dan beda-beda untuk setiap akun. Aktifkan 2FA. Hati-hati sama link atau file yang mencurigakan. 5. Jangan sampai teknologi gantikan interaksi nyata. Jangan sampai kamu sibuk di HP tapi lupa ngobrol sama orang rumah. Biasain ada waktu no gadget zone, misalnya pas makan bareng atau sebelum tidur. 6. Upgrade skill digital. Belajar hal baru yang relevan, desain, coding, video editing, digital marketing, bisa lewat YouTube, Coursera, Udemy, dan 7. Gunakan tools yang mempermudah hidup. Gunakan aplikasi untuk bantu manajemen waktu, catatan ide, belajar bahasa, atau tracking keuangan. Contoh tools, Notion, Evernote, catat ide, Google Calendar, ngatur waktu, Duolingo, belajar bahasa, Trello, manajemen proyek, diskusi sama orang yang pandangannya beda. Nggak semua orang bisa, tapi pria cerdas bisa ngobrol beda pendapat tanpa ribut. Yuk, ini cara-caranya biar diskusi tetap sehat dan berkualitas. 1. Mulai dengan niat belajar, bukan menang. Tujuan diskusi saling ngerti, bukan saling ngalahin. Tanam mindset, gue bisa belajar sesuatu dari sudut pandangnya, walau gas. 2. Dengerin dulu sampai habis, jangan potong omongan orang, biarkan dia selesai dulu baru kasih respons. Tunjukin kalau kamu dengerin misalnya, oh jadi maksud kamu, lalu ulang dengan versi kamu untuk kamu. Jangan langsung menyangkal, daripada bilang itu salah, mending tanya, kamu dapat info itu dari mana? Kenapa kamu mikir kayak gitu? Ini bikin diskusi lebih chill dan terbuka. Mata, jaga nada dan sikap, nada santai, suasana enak. Kalau mulai emosi, tarik napas, tenangin diri dulu. Hindari kalimat menyerang kayak, kamu gak ngerti deh, itu mah konyol. 5. Pakai data dan logika bukan emosi. Kalau kamu mau kasih argumen, dasarkan ke fakta. Contoh, menurut laporan ini, data dari sumber X bilang ini bikin kamu lebih kredibel, bukan sekadar debat kusir. Akhiri dengan saling hormat, bukan siapa menang. Setuju untuk tidak setuju, ulah tanda kedewasaan. Akhiri dengan kesan positif, seru juga ngobrol kayak gini. Thanks udah sharing pandangan kamu. 7. Latihan diskusi kecil-kecilan. Mulai dari topik ringan, film, hobi, makanan, baru pelan-pelan bahas hal berat, politik, keyakinan, dan Coba ngobrol sama teman yang kamu tahu punya pandangan beda. Latihan sabar, peka. Nih cara-caranya biar kamu bisa jadi pribadi yang lebih sabar dan fokus. 1. Latih napas, tenangin diri. Sabar itu soal ngatur respon. Fokus itu soal jaga arah. Ambil napas dalam-dalam 3-5 detik, hembuskan perlahan. Lakukan saat kamu mulai kesal, gelisah, atau susah konsentrasi. 2. Bikin tujuan kecil, jelas, dan realistis. Fokus itu soal tahu apa yang harus dikerjakan sekarang. Contoh, hari ini, baca 5 halaman buku. Minggu ini, selesaikan 1 tugas kuliah kerja. Jangan terlalu maksa multitasking, kerjain satu hal sampai tuntas. Kenali dan atur pemicu emosi. Tanyakan, biasanya gue nggak sabar pas lagi apa? Kalau udah tahu pemicunya, misal lapar, capek, diganggu, antisipasi lebih awal. 4. Kurangi distraksi digital. Pakai mode fokus atau airplane mode saat kerja belajar. Atur waktu untuk cek HP, misalnya 10 menit setelah 1 jam kerja. 5. Latihan delayed gratification. Ini latihan sabar tingkat tinggi. Coba tunda hal yang bikin puas instan.
Misal, nunggu 15 menit sebelum buka sosmed. Tahan jajan dan kumpulin buat beli hal yang lebih penting. Bikin kamu makin kuat nahan diri dan gak gampang teralihkan. 6. Latih rasa syukur dan kesadaran diri. Di akhir hari, coba tulis 3 hal kecil yang kamu syukuri. Bikin kamu lebih tenang dan gak gampang gelisah sama hal-hal kecil. Sadar, sabar, and fokus itu kekuatan orang dewasa. Orang yang sabar tahu kapan harus bertindak dan kapan harus diam. Orang yang fokus tahu mana yang penting dan mana yang cuma gangguan. Wih, keren Leo. Kamu udah masuk ke inti dari ketenangan dan kebijaksanaan hidup. Rasa syukur dan kesadaran diri, alias mindfulness. 2 hal ini bisa bikin kamu lebih damai, tahan banting, dan gak gampang stres. Yuk kita bahas gimana cara ngelatihnya pelan-pelan tapi mantap. Cara melatih 1. Jurnal syukur. Setiap malam, tulis 3 hal yang kamu syukuri hari itu. Contoh, hari ini sempat ngobrol sama teman, makan enak, langit sore tadi keren banget. 2. Fokus ke apa yang kamu punya, bukan yang kurang. Ganti pola pikir dari, gua belum punya ini, ke, gua udah punya ini, dan itu cukup buat langkah selanjutnya. 3. Ucapkan terima kasih ke orang lain. Ngucapin makasih yang tulus bisa ngingetin kamu buat lebih sadar dan menghargai momen kecil. 4. Sosmed sering bikin kita bandingin hidup sendiri sama orang lain. Dia sukses, gue belum. Padahal setiap orang punya timeline masing-masing. Jeda sejenak itu sehat banget buat syukur. Cara melatih kesadaran diri, latihan napas. Duduk santai, tarik napas pelan lewat hidung, tahan lewat mulut. Lakukan 3-5 menit tiap pagi atau sebelum tidur. 2. Sadari apa yang kamu lakukan sekarang. Fokus ke satu aktivitas penuh kesadaran. Saat makan, benar-benar nikmatin rasa dan teksturnya. Saat jalan, rasain langkah kaki dan udara sekitar. Tanya ke diri sendiri, apa yang sedang gue rasakan sekarang? Kenapa gue merasa kayak gini? Latihan ini bikin kamu lebih kenal dan peka terhadap emosi sendiri. 4. Saat emosi muncul, marah, sedih, bete, stop sebentar. Gue gak harus langsung reaksi, gue bisa milih respon gue. Ini bikin kamu jadi lebih tenang dan bijak dalam ambil keputusan. Distraksi digital itu musuh utama fokus, dan kita semua pernah kecanduan scroll gak jelas. Tapi kabar baiknya, ini bisa dilatih dan dikendalikan, bukan cuma ditahan doang. Nih, cara kurangi distraksi digital tanpa bikin kamu sengsara. Kenali pemicu distraksi. Tanya ke diri sendiri. Biasanya gue buka HP atau scroll tanpa sadar pas lagi ngapain, bosan, lagi kerjaan, dengar notif terus jadi penasaran. Kalau udah tahu pemicunya, kamu bisa cegah sebelum kejadian. 2. Jadwalkan waktu khusus untuk ngabuburit digital. Daripada melarang total, atur jam bebas digital. Misalnya scroll IG jam 5-6 sore, bells chat tiap 2 jam sekali, game cuma setelah kerjaan selesai. Disiplin sedikit, bebas dari rasa bersalah. Digunakan fitur fokus, do not disturb. Aktifkan focus mode, pas belajar, kerja, atau waktu pribadi. Silent notif yang gak penting, grup rame, promosi, dan atur layar utama HP kamu, cuma apps penting yang muncul. 4. Pakai aplikasi anti distraksi. Forest, bikin pohon sambil fokus, Focus to do, Pomodoro task list, Freedom, stay focused, app block aplikasi sebentar. Latih otak dengan digital puasa. 1 jam tanpa HP saat pagi atau malam, latihan kuatkan self-control. Weekend bisa coba detox. Setengah hari offline, baca buku, atau ngobrol langsung. Ganti kebiasaan scroll jadi hal produktif. Daripada buka TikTok, mending buka Notion Notes buat nulis ide. Ganti letak ikon aplikasi, taruh aplikasi belajar di depan, aplikasi candu disembunyiin di folder belakang. Kasih self-reminder, HP itu alat, bukan tuan. Tempel note kecil di HP. Buka HP karena kamu mau, bukan karena kebiasaan. Bikin lock screen berisi quotes singkat yang bikin kamu ingat tujuan. Kadang kita gagal bukan karena nggak mampu, tapi karena targetnya terlalu gede, kabur, atau nggak masuk akal. Nah, ini cara step by step biar kamu bisa bikin tujuan yang nendang, tapi tetap bisa dicapai. 1. Mulai dari visi besar. Tanya ke diri sendiri. Gue pengen jadi kayak gimana 6 bulan 1 tahun dari sekarang? Misalnya, jadi pribadi yang disiplin, jago public speaking, lulus kuliah tepat waktu, punya penghasilan sendiri. Visi ini jadi bintang utara yang bakal kamu tuju. Tahap kedua, breakdown, jadi tujuan kecil mingguan harian. Contoh, visi, mau jago public speaking, tujuan kecil.
Minggu ini nonton 3 video TED Talk plus catat cara bicaranya. Minggu depan, latihan ngomong depan kaca tiap hari 5 menit, 2 minggu lagi, ikut diskusi atau open mic kecil. 3. Gunakan format SMART Goals. Spesifik, jelas, nggak ngambang. Belajar 10 kosakata baru bahasa Inggris, bukan belajar bahasa Inggris aja. Measurable, bisa diukur. Baca 5 halaman buku tiap hari. Achievable, masuk akal. Jangan langsung pasang, baca 3 buku seminggu. Relevant, sesuai tujuan hidup. Fokus ke yang beneran penting buat kamu. I'm bound, ada tenggat waktu selesai hari Jumat jam 9 malam. 4. Tulis dan cek secara berkala. Catat di Notes, Notion, Google Calendar, atau buku harian. Tiap malam minggu evaluasi. Udah jalan belum? Apa yang bisa gue benahi? 5. Fokus konsisten dikit-dikit, bukan sekali banyak. Tujuan kecil yang kamu ulang setiap hari, tujuan besar yang cuma wacana. Misalnya, nulis 1 paragraf per hari, 1 minggu udah dapat artikel. Olahraga 10 menit per hari, 1 bulan badan udah beda. 6. Rayain pencapaian kecil. Kasih reward mini tiap berhasil capai target harian mingguan. Contoh, nonton film favorit, traktir kopi, atau istirahat ekstra. Ketika kamu jauh dari gadget dan notifikasi yang ganggu, otak bisa lebih fokus ke satu hal. Puasa digital ngasih kesempatan buat otak untuk beristirahat, jadi lebih tajam dan bisa fokus dalam waktu yang lebih lama. Mengurangi stres dan kecemasan. Terlalu banyak konsumsi informasi, terutama yang negatif, bikin stres. Digital detox ngebantu kamu merasa lebih tenang karena nggak terus-terusan terpapar berita, media sosial, atau email yang bisa bikin kamu cemas. 3. Meningkatkan kreativitas. Waktu tanpa gangguan digital, waktu buat berpikir bebas, ide-ide baru, atau bahkan merenung. Otak jadi lebih terbuka dan bisa berpikir di luar kotak, karena nggak terkunci sama rutinitas digital yang repetitif. 4. Meningkatkan kualitas tidur. Terpapar cahaya biru dari layar HP atau laptop sebelum tidur bisa ganggu produksi melatonin, hormon tidur. Puasa digital pas malam hari bikin kamu lebih mudah tidur dan tidur lebih nyenyak. 5. Mengasah kemampuan sosial dan interaksi langsung. Dengan lebih banyak waktu offline, kamu bisa menjalin koneksi sosial yang lebih dalam lewat interaksi langsung. Percakapan tatap muka lebih bermakna dan membantu meningkatkan keterampilan sosial. 6. Meningkatkan produktivitas. Dengan mengurangi distraksi digital, kamu jadi bisa lebih produktif dan efektif. Tanpa notifikasi yang terus-menerus, kamu bisa menyelesaikan pekerjaan atau tugas dengan lebih cepat dan lebih berkualitas. Meningkatkan kesehatan mental. Menjauh dari sosmed dan berita terus-terusan bisa bikin kamu merasa lebih damai dan lebih sedikit dibebani oleh perbandingan sosial. Puasa digital juga bantu kamu lebih sadar akan emosi dan kebutuhan pribadi yang sering terabaikan karena fokus ke dunia maya. 8. Memperbaiki hubungan dengan diri sendiri. Waktu offline memberikan kamu kesempatan buat merenung dan mengenali diri lebih dalam. Kamu bisa lebih paham tentang apa yang beneran penting buat kamu, tanpa terganggu oleh opini orang lain atau standar media sosial. Tips untuk digital detox. 1. Tentukan waktu. Misalnya 1 jam setelah bangun tidur atau weekend tanpa sosmed. 2. Ganti kebiasaan. Misalnya baca buku atau meditasi setelah waktu digital detox. 3. Evaluasi. Setelah beberapa waktu, coba lihat perbedaan yang kamu rasakan di mental dan produktivitas. Coba 1-2 jam puasa digital sehari, rasain perubahan kecilnya.